Piye kabare lur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur konco cerita semua, hari ini kita bakal diskusi lagi. Kita bakal sharing lagi, menggali informasi dari teman kita juga. Nah, seharusnya itu aku itu berdua. Jadi konco cerita ini ada dua. Siapa saja? Saya dengan Mr. Gepeng. Oh. Cuma nampaknya Gepeng lagi serius di TV swasta. Oh, begitu. Jadi job yang lebih besar dengan fee juga lebih besar kan. Jadi ya, kalau boleh buat saya sendiri. Sofyan, Siap. sehat semua ya? Alhamdulillah. Udah swab belum? Belum. Tapi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. So, gue tuh pengen diskusi. Diskusinya begini. Jelas nih, ini pandemi yang masih jadi headline itu adalah di mana banyak peluang-peluang kerja ataupun bisa dibilang ruang-ruang usaha di dunia online. Karena yang offline, ya mohon maaf mungkin banyak yang terkena PHK lah, pengurangan karyawan dan lain-lain. Nah, yang jadi bahan diskusi kita itu antara lain, aku mungkin termasuk orang yang bisa dibilang orang jadul ya, masih trust dengan yang namanya toko dibandingkan dengan online gitu. Nah, kira-kira menurut lo atau selama lo berjalan, bagaimana sih menghadapi orang-orang yang masih trust dengan toko ini? Jelas nih ada tokonya, barangnya bisa kita pegang dulu, kita lihat, kita coba gitu ya, dibandingkan dengan online. Gimana sih di pasaran? Yang dunia lo kan online nih. Kalau untuk yang masalah barang yang bisa dipegang dan sebagainya itu memang udah apa ya? Itu memang kendalanya memang di situ. Kalau untuk yang barang memang kata-kata mungkin orang pengen nyoba dulu, pengen megang dulu, nah itu bisa mungkin memang lebih bagus ke toko. Cuman kalau untuk masalah pembayaran itu kalau sekarang ini mungkin banyak ya platformnya, banyak apa, misal bisa di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, atau bisa pakai Rekber, atau bisa juga yang sekarang ini akhir-akhir ini COD gitu. COD itu kemarin ada yang kasus juga ya, yang viral, yang nggak mau bayar itu aslinya nggak boleh. Harus dibayar dulu. Kalau COD itu memang peraturannya begitu, memang dibayar dulu baru dibuka. Nah nanti ketika ada komplain dan lain sebagainya itu baru dikomplain. Karena yang mengantarkan bukan orang toko kan? Bukan. Ya kan, kurir memang ya, kan? kurir ekspedisi. Ya. Oke, jadi itu juga tuh yang sekarang lagi musim ya. Gue alhamdulillah ya, istri itu yang sering main online. Alhamdulillah beberapa kali coba transaksi online itu nggak pernah tuh yang namanya kena tipu dan lain-lain. Cuman kan tetap yang namanya kayak ketipu lah, penipuan itu kayak masih santer gitu loh terdengarnya kan gitu. Nah kalau dari lo sendiri, lo di bisnis online, apa yang bisa kayaknya lo bilang, gua ini terpercaya lo, dari sisi apanya lo? Promonya atau apanya? Kalau promo ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau masalah terpercaya atau enggak itu kembali lagi ke ini sih, ke buyer. Soalnya kan kalau saya kan jualannya itu di Facebook gitu loh. Jadi ya memang websitenya sendiri. Kalau misal transfer ya pakai nomor rekening saya tanpa rektur gitu. Nah apalagi atas nama orang kan, kan masih jadi kayak kok atas nama pribadi gitu kan gitu ya. Jadi lebih ke komunikasi kan gitu ya? Iya komunikasi. Sama ya itu tadi opsi yang terakhir itu ya di COD. Memang sekarang ini 99% transaksi saya COD. Oke, untuk sedulur semua nih yang belum tahu, lo udah berapa tahun? Kalau jualan online? Oh kalau online lumayan lama, cuman kalau jualan baru sebelum corona mungkin. Sebelum corona? Iya, jualan online ya. Jualan barang real gitu. Barang real? Sebelumnya lo jual jin, goib? Iya, tuyul. Enggak, ya sebelumnya kan digital, produk digital. Oh produk digital sebelumnya. Kalau yang barang Baru itu fisik itu iya baru ya setahun terakhir sebelum corona pokoknya. Oke.
Nah terus dengan sistem digital sekarang memang mungkin banyak yang positifnya juga gitu ya, kita nggak menutup mata untuk itu. Orang yang biasanya di rumah nganggur bisa jualan nih gitu. Nah menurut lo kalau orang memang mau start nih, anggaplah gua mau coba bisnis online, kan ada opsinya tuh, ada yang apa namanya kayak kita nyetok barang dulu atau dropship atau apa. Nah menurut lo yang step yang paling aman atau paling mudah? Paling aman ya, paling aman udah pasti dropship, udah pasti itu. Soalnya kan tanpa modal. Ya jadi kita nggak akan ada kena risiko dead stock dan lain sebagainya. Barang nggak laku itu ya kita nggak numpuk barang kalau dropship ya. Gitu. Dan keunggulannya kalau di dropship itu kita bisa ngetes dulu produknya. Maksudnya? Jadi katakanlah suppliernya ada 10 macam barang, 10 item. Nah, 10 ini kita promosiin, nanti yang laku yang mana. Kalau kita stok barang kan mau ngetes 10 kan berarti kan juga kita harus kulakan apa? Kulakan itu bahasa Indonesianya apa ya? Ini kulaan, benar kulaan. Kulakan 10 barang itu untuk dijual ya. Kalau nggak laku ya jadi dead stock. Oke, kalau gue mau dropship, nah gue juga tahu nih toko terpercaya dari mana Sud? Kalau saya ya langsung aja ke Shopee, Topet itu udah otomatis. Oh, di platform-platform itu ya, Iya, tetap marketplace nanti, ya. nanti dari situ ya di sort aja tuh dari review terbanyak, penjualan banyak, star seller dan lain sebagainya, gitu-gitulah. Nah nanti cobain aja, misal mau testing satu produk dulu buat tahu kualitasnya seperti apa. Kan kita harus tahu kan jualan, harus tahu ini bahannya apa, kualitasnya gimana, itu nyampel aja satu. Terus nanti kalau misal udah pas, difoto, dijual. Udah kalau laku ntar Berarti review-review itu bisa dibilang real ya? Real apa review terus bintang-bintangan kalau di marketplace itu emang bisa diandalkan ya? Bisa dibikin, bisa real. Kalau dibikin kan ya pasti nanti bisa dibedain kok yang bikin sama memang benar-benar bisa kelihatan. Dari harganya juga bisa kelihatan. Oke. Kalau lo sendiri media apa yang paling besar di bisnis lo sekarang? Apakah website, apakah marketplace, atau sosial media nih? Ya kan, banyak juga nih yang jual sosial media. Lo pakai yang mana? Kalau saat ini saya masih di Facebook. Sosial media berarti pakainya lo. Di Facebook. Belum masuk ke Shopee, Topet belum. Belum ke sana. Kenapa sih? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena memang belum aja, karena masih sendiri, jadi kan saya ini cuma berdua sama adik saya. Jadi untuk handle Facebook ini masih keteteran. Nah nanti ketika nanti seiring berjalannya waktu ya mudah-mudahan berkembang ya nanti masuk ke sana juga. Jadi lo lebih ke tenaga berarti ya? Iya. Lebih ke tenaganya. Tenaga sama apa ya? Kalau belajar lompat-lompat itu salah satu cara untuk cepat gagal. Oh gitu. Iya, jadi satu platform itu tekunin dulu sampai tahu formulanya, baru deh nanti ketika udah settle pindah gitu. Jadi kan nanti misal di Facebook udah oke, nanti delegasikan pindah sini, delegasikan kayak gitu. Kopi loh. Oh siap. Ini collapse. Oh iya. Produknya collapse. Jadi biasanya agak kecilan gelas. Tos dulu. Ini tak buka maskernya ya. Boleh ya. Boleh. Ini produk collapse. Lokalan. Gitu. Jadi kita saling support. Kita semua saling support. Nah balik lagi. Jadi lo masih punya prinsip untuk platform lo matangin dulu satu, baru lo akan pindah ke tempat yang itu lain. Dan ya karena bangun sistem ya, jadi memang masih banyak kurangnya. Oke. Berarti kalau advice dari lu adalah yang baru mau mulai sama, mulai dulu dari Facebook. Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi gini. Atau gini, kenapa lu memilih Facebook dibanding yang lain?
Kalau saya pilih Facebook, soalnya saya pakai Facebook itu yang iklan ya. Jadi bukan yang apa posting marketplace Facebook itu bukan. Jadi saya memang iklan. Jadi iklan Facebook itu kan bisa ada parameternya. Nah itu yang penting kan di situ. Jadi parameternya produk Parameter itu apa? gimana? Kayak analisisnya gitu atau gimana sih? Ada datanya untuk dianalisa. Ada datanya untuk Contoh dianalisa. datanya yang ada di Facebook yang mungkin nggak ada di marketplace lain. Oke, saya ngiklan produk 5 produk gitu. Ya, 5 produk ini saya iklankan berbarengan dengan budget yang sama, dengan target audiens yang sama. Katakanlah umur sekian sampai sekian, gendernya laki-laki, misal lokasi katakanlah Pulau Jawa, dengan interest katakanlah apa ya, minatnya kalau saya jualan fashion ya mungkin interest ke fashion. Ya udah, nah itu nanti akan terlihat dari 5 produk ini mana yang akan lebih unggul. Itu real datanya. Real. Berarti itu data benar-benar kayak data dari usernya. Istilah mungkin kalau bahasa umumnya kayak yang ngeklik gitu kali ya? Ya, dari yang klik iklan itu kelihatan, dari yang view iklan itu kelihatan, terus dari iklan ke website kita itu kelihatan, dari website kita masuk ke kontak kelihatan. Nah, nanti ke kontak itu baru terjadilah purchase closing. Gitu. Semua terdata, bisa dianalisis. Bisa dianalisa. Jadi nanti bisa memutuskan bahwa produk ini layak untuk saya stop, katakanlah. Ini berarti ternyata dari 5 produk ini ada satu yang nonjol gitu. Ya udah, satu produk itu yang akan saya stop banyak. Gitu. Oke. Nah, Facebook nih, kemudian ada marketplace dan lain-lain gitu ya. Berarti kan ini peluang nih, peluang orang yang mau mulai usaha online. Gitu. Nah, lu kalau secara orang yang sudah dulunya bekerja, cuman ya itu tadi karena imbas pandemi, terus jadi mesti dirumahkan dan lain-lain ya. Kalau jam kerjanya nih, kira-kira lebih banyak kepakainya di depan komputer untuk ngatur-ngatur, atau dia bisa kayak sistem robot. Jadi kita kayak masukin sebuah aplikasi atau apa, nanti dia yang bekerja sendiri. Kayak tadi tuh lo mau masukin gender dan lain-lain tuh untuk promo ya gitu. Itu harus sendiri atau bisa sendiri, bisa auto. Cuman kalau untuk awal ya pasti manual dulu dong. Jadi kan kita tidak akan tool itu kan hanya membantu. Terus katakanlah ada automation untuk apa gitu, bot atau dan lain sebagainya, itu kan hanya untuk membantu. Cuman kalau kita nggak tahu alurnya, kita nggak paham cara manualnya seperti apa, kita juga nggak tahu ini tool ini maksudnya mau buat apa, sama aja. Oh jadi tetap aja itu manual dulu. Dan lumayan, kayak lu deh, lu ngerjain Facebook lo sehari berapa jam? Mulai dari lo promo, entah lo penjualan, lo apa? Kalau setting iklan itu sebentar. Oke. Tapi kalau iklan udah running ya saya dari pagi sampai sore. Kayak orang kantoran aja gitu ya? Lebih. Malah lebih banyak? Iya. Ya saya start apa ya, ngurusin kontak masuk ya, bahasanya lead gitu ya, lead. Prospek yang masuk itu dari jam 8 pagi itu start. Biasa iklan mati di jam 6, jam 5, jam 6 sore itu baru mati itu. Itu masih belum packing ya. Oke. Soalnya saya masih cuma berdua, jadi semuanya ya handle sendiri semua. Kalau untuk produknya Sob, itu kayak lo gitu ya, atau orang-orang gitu pengen baiknya produk sendiri. Oke lah, dropship tadi udah. Atau kayak mungkin kulaan dulu, baiknya gimana? Kalau produk itu sebenarnya dari ini dulu sih. Kalau saya tuh pasti dari marketplace dulu. Itu kan tren ada di situ kan udah kelihatan tuh.
Ya trennya di marketplace itu. Nah, ke marketplace, coba aja cari tapi yang produk-produk lokal atau produk impor kayak gitu. Nah, itu nanti ada plus minusnya juga antara lokal dan impor tuh ada plus minus. Berarti tetap aja kalau untuk peluangnya, produknya apa, ya kita harus jeli-jeli aja gitu kali ya. Iya. Udah yang tren apa, segala macam gitu kan. Sebenarnya bisa menciptakan tren itu juga bisa, cuman budgetnya mungkin terlalu gede. Bisa tuh menciptakan tren. Budgetnya terlalu besar. Iya. Oke, so berarti kalau boleh disimpulkan online bisnis itu masih cukup menjanjikan. Sangat. Sangat malah ya. Sangat menjanjikan sekali. Yang penting bayar pajak. Iya, bayar pajak. Ya kalau iklan di Facebook itu udah pasti bayar pajak. Oh gitu? 10%. Oh gitu, udah otomatis. Udah otomatis 10% dari budget iklan tuh tagihannya langsung. Oh gitu. Itu baru iklannya ya, belum pendapatannya. Belum pendapatan, baru iklannya aja. Oh gitu. Oke. Jadi sedulur semua, mudah-mudahan tadi diskusi saya dengan Sopyan banyak nih peluang-peluang untuk berbisnis online. Cara berbisnisnya, produknya, dan lain-lain gitu ya. Ya semoga apapun yang terjadi sama kita yang berdampak COVID segera bisa diberikan jalan keluar terbaik. Amin. Tapi yang pasti kita harus tetap berusaha. Nah mungkin kalau dari Sopyan bilang cukup menjanjikan kok bisnis online. Silahkan kita berikhtiar masing-masing. Yang pasti segala macam yang kita lakukan niatnya demi kebaikan. Gitu ya Sob? Yep. Sob, thank you waktunya. Sama-sama, terima kasih. Ini lo tadi nggak mengganggu jam kerja lo? Enggak, baru libur. Oh gitu, liburnya hari Senin? Enggak. Kebetulan tadi disable akun. Oh gitu. Panjang nih, Panjang. ceritanya panjang nih Iya, gitu. panjang itu. Oke siap. Sob, thank you protokol kita dari jauh. Yap. Terima kasih banyak, sukses Sama-sama, buat terima lo kasih. dan Amin, amin. keluarga. Sukses Siap. semuanya. Makasih sedulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.